Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beribadah di Masjidil Haram harus benar-benar tenang. Tenang itu bahasa agamanya bisa disebut sebagai khusyuk. Khusyuk itu sudah dimulai dari niat, bahkan sebelum niat diikrarkan, dibacakan, atau dijaharkan. Tanpa ketenangan, maka misalnya memasuki Masjidil Haram pada saat sekitar bulan-bulan Ramadan sangat padat, sangat crowded. Situasi itu bahkan menakutkan, mengerikan. Bisa jadi berdasarkan cerita-cerita orang tertentu dapat membangkitkan trauma. Jadi ada histeria di dalam ibadah. Untuk sholat di Masjidil Haram, lalu ada rasa takut. Bagi yang beribadah tidak khusyuk, tidak tenang, tidak dibangun sejak niat bahkan sebelumnya dengan baik, maka beribadah itu diiringi dengan nafsu. Sebagaimana yang kita ketahui, nafsu itu adalah instrumen iblis untuk menggoda dan menghambat hamba Allah untuk beribadah. Akibatnya, kalau mau beribadah di Masjidil Haram, terutama saat crowded pada bulan Ramadan seperti ini, dapat mengakibatkan seseorang tidak jadi beribadah, mundur teratur, mundur dengan berbagai alasan, alasan kesehatan, alasan keamanan, dan lain sebagainya. Tetapi apabila beribadah itu dilaksanakan dengan tenang, sekali lagi dengan bahasa agama, dijalani dengan khusyuk, maka jalan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya itu akan ditemukan. Insya Allah, Allah akan membantu, memberikan kesempatan kepada hambanya untuk beribadah. Mengamat demikian, dari pengalaman faktual di Masjidil Haram saat ini, selalu ada saja celah, selalu saja ada posisi yang menyenangkan, memungkinkan, dan memberi akses masuk secara baik bagi hambanya. Tempat ini umpamanya, tempat ini adalah tempat yang cukup nyaman untuk beribadah. Tetapi untuk masuk ke lokasi ini dibutuhkan ketenangan, perencanaan waktu yang tepat, atau bisa disederhanakan dengan membangun niat yang betul untuk beribadah. Bukan sekedar euforia, ikut-ikutan, bahkan terlaksana dengan dorongan iblis. Misalnya, wah, kalau
sholat tidak di dekat Ka'bah, rasanya nggak sah. Atau kalau sholat tidak di dalam ruangan masjid, rasanya kurang nikmat, bahkan pahalanya kurang. Cara pandang seperti itu bisa dipertanggungjawabkan secara argumentatif, tetapi sekaligus juga dapat membayangkan itu adalah manifestasi daripada ibadah kita yang sudah dengan motif, dorongan, niat yang bukan lillahi ta'ala. Ibadah mestinya adalah 100% lillahi ta'ala, hanya diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi bukan beribadah untuk dekat dengan Ka'bah, juga bukan beribadah untuk di dalam Masjidil Haram, tetapi untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dengan demikian, hati-hati. Setiap siapapun yang ingin beribadah di Masjidil Haram, ada jebakan sebetulnya. Ibadah dengan nafsu atau ibadah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.